Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul kurama ulama anal a'izza ingkang sangat kula takzimi, ingkang kula suwuni pangestu saha barokah doaipun para kiai, para masyayikh, para asatid, sesepuh lan bini sepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, jajaran Muspika Kecamatan Umbul Sari, Bapak Kepala Desa, seluruh perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, kanca-kanca panitia yang saya banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang saya hormati rahimakumullah. Iki pengajian nopo pasar riwak? Kalau memang pengajian agar ngaji ini bisa berjalan dengan tertib, khidmat, khusyuk, semuanya yang hadir, saya harap untuk melaksanakan GTM, gerakan tutup mulut. Nek saya gak paham yo GTC, gerakan tutup. Ya wis cocot. Gak karepmu contong yo kena, congor yo kena. Orang ngaji itu pirantinya ada 3. Telinga, otak, hati. Setiap keterangan yang disampaikan terima dengan telinga yang hidup. Kemudian olah dengan otak yang jernih. Setelah itu cerna dengan hati yang tulus ikhlas. Insya Allah nanti akan muncul menjadi perilaku-perilaku yang utama, menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Nggih, matur suwun. Enake anu ae, warunge ae digo munggah mrene. Allahumma sholli ala Muhammad. Sonten menika meskipun jawah nanging sejane mboten owah. Tujuane ora berubah. Pengajian jalan terus. Jawah, kata orang Jawa, jawah niku asline jaa rahmatullah, tekane rahmate Gusti, tekane rahmate Gusti Allah. Jawah bijahi Rasulullah, pikantuk derajat keagungane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kula suwun hadirin hadirat ingkang rawuh,
khususnya kanca-kanca panitia diparingi jawah aja kathik ngersula kantun nrimo sedaya sing ngatur Gusti sedaya sing nata Gusti tolong aja kathik ana sing gremeng udan meneh ngono ku nggarai Gusti Allah tersinggung. Lha wong sing ngatur Gusti Allah kok sampean lokno udan meneh. Padha karo misale sampean Bu, ana tamu di rumah sampean. Tamu masuk, duduk, sampean suguhi teh. Lha kok tamune ngomong, teh meneh. Ngono ku sampean mangkel napa mboten? Karek ngombe kakan cocot. Sore ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir untuk sama-sama menata hati dengan satu dasar berbijak. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa pada tiap-tiap tubuh manusia itu ada secuil daging. Mudghah itu artinya bukan segumpal darah, tapi secuil daging. Apabila secuil daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Dan apabila secuil daging itu jelek, maka jelek pula seluruh tubuh. Jika secuil daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ingatlah bahwa secuil daging yang menentukan baik dan rusaknya manusia itu adalah hati. Bapak Ibu sering saya sampaikan, uang iku nek omongane apik itu cermin bahwa hati dan kepribadiannya baik. Tapi nek omongane elek itu lambang bahwa ati lan kepribadiannya yo elek. Sama nek kepengin roh wong iku apik apa elek aten-atenane, apik apa elek kepribadiane, gampang rungokno omongane. Kapan omongane apik insyaallah aten-atenane apik, tapi nek omongane rusak aten-atenane yo rusak. Ngapunten, yang keluar dari mulut sing metu teko cangkem iku beluke ati. Ibarat sing metu konggone cucuke ceret, iku ya apa sing ana ndek jerone ceret. Kalau di dalam ceret itu isi teh, disuntek yang metu. Jawab, nek ndek jerone kopi disuntek yang metu. Lek ndek jerone banyu disuntek yang metu. Gak ono ceret isine teh disuntek kok metu susu, gak ono. Nek gak ceret ajaib. Lah nek wong iku nek atine apik, metu lewat cangkem dadi omongan apik. Tapi nek atine elek, metu lewat cangkem dadi omongan ya omongan elek. Nun sewu, jamaah rahimakumullah. Wong iku nek atine apik, ngomong elek iku jan-jane ya iso, cuma ora mentolo ngucapno. Ngarani wong ireng nang ireng ya iso, tapi ora tega. Paling-paling ya mau diarani gak pati kuning ngono. Ora pati kuning. Tapi nek atine elek, ngarani wong ireng kok ireng, kurang lega, kurang marem. Ya gak ireng tok nek iku ya gosong. Ati ku nek apik, ngarani wong ndek nang ndek, ya iso, tapi ora tega. Paling ya mau diarani ora pati dhuwur. Nek atine elek, gak ndek tok nek iku ya puret. Halo. Wong nek atine apik, ngarani wong lemu-lemu iso, tapi gak tega. Takoni koncoe, "Mbak, aku lemu ta, Mbak?" "Gak, samanku gak lemu, semok." Ngono. Tapi nek atine elek, "Mbak, aku lemu, Mbak." "Gak lemu tok, ngono kuwi gajah aboh." Drum glondong. Halo. Halo. Aku jarene ngomong kuru tak? Gak, jare sapa? Samanku gak kuru, samanku langsing. Ngono. Nek atine elek, ora kuru tok jegrek. Bukan hanya itu. Kata Ta'limul Muta'allim, "Idza sa'al mar'u sa'at dununuhu." Wong iku nek atine elek, nyangka sak nyangka elek, nyono sak nyono elek, selalu berprasangka buruk, negative thinking, modele suudzon. Tapi nek atine apik, nyangka sak nyangka ya apik, nyono sak nyono ya apik, positive thinking. Allahumma sholli ala Muhammad.
Misale ana wong sak bojone sing lanang elek, sing wedok kok ayu, pantes wong lanang ngono kok oleh bojo ayu, anjen sing lanang pinter, anjen sing lanang apian. Dadi oleh barokah Gusti Allah digawe bojo ayu. Mergo atine apik, komentare apik. Dek, iku lho sing lanang elek kok sing wedok cek ayune. Mesti komentare elek. Ayu iku main dukun iku, Dik. Iku entek dukun 40. Sebalike sing lanang ganteng kok sing wedok elek. Mungkin nek aten-atenane apik. Wong lanang gantenge ngono kok ndek bojo wedok eleke ngono kok telaten. Iku ngono wong lanang sabar. Mulane duwe ingon-ingon kaya ngono ya telaten ae ngono. Lah nek aten-atenane elek, wong lanang ganteng ngono bojone kok elek, iku ngono kepenyok. Durung nikah niku wis blending dhisik. Bukan hanya itu, tengah wengi lho, tunggu krungu ana tanggoe ndek jeding, krajak. Iku lek atine apik, komentare apik. Ya Allah, yahmene wis wudu, kate salat dalu, kate salat tahajud. Tapi nek atine elek, tengah wengi kok krungu tangga ning jeding krajak, ramas terus. Bapak Ibu, kira-kira yang dimaksud Rasulullah dengan hati penentu baik dan rusaknya manusia, iku ati sing kasar nopo ati sing alus. Kalau ada orang yang sakit hatinya di rumah sakit, itu namanya sakit apa? Liver. Ayo, wonten boten tiang sing livere loro tapi akhlake mulya? Wonten boten? Kathah ana wong livere loro, nemen stadium tinggi di rumah sakit wis gak iso apa-apa. Ditunggoki anak-anake, ngono kuwi iso nasihati anak-anakku sing rukun karo dulur, sing rukun aja sok congkrah, aja sok tukaran. Padahal livere loro, tapi pribadine mulya. Loro nemen iki lho, iso pesen. Nah, iku ana masjid dibangun, bapak duwe tabungan 50 juta. Iku wenehno panitia ya, Nak. Loro nemen atine isih apik, pribadine mulya. Sebaliknya, wonten boten wong lanang sing livere sehat, awake kuat, giat, semangat, bergas, waras, trengginas, tapi modele ra nurokno wong. Ora kober ana ayam gedhe. Krungu pitik cilik kok disaut, anggere ana pitik kok disaut. Modele kelakuane koyok garangan. Livere sehat, morale bejat. Wonten boten? Wong ya tekono kene. Ngacung. Disinilah sesungguhnya inti permasalahan yang akan saya sampaikan. Sebelum saya lanjut, saya tanya, tolong pertanyaan saya dijawab. Jawabnya kudu kompak. Oke? Deal? Deal? Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, jenengan gadah masalah napa mboten? Kathah jare. Napa mawon Bu masalah Ibu? Umpama masalah jenengan didata, ditulis mulai sakniki ngantos mangke dalu isya ngoten kira-kira rampung napa mboten? Sampai tekan subuh. Masalah sampean ditulis mulai saiki sampai meni pendak yahmine maneh rampung napa mboten? Berarti wakeh temen masalah. Pantes kula begitu ndugi, kula tingali sing rawuh, wajahnya ada kemiripan, wajah-wajah penuh masalah. Ning cobi panjenengan persani. Coba Bapak Ibu lihat wajah bayi, wajah anak-anak. Kira-kira itu menggambarkan wajah yang penuh masalah atau wajah yang tanpa masalah? Tanpa masalah. Makanya bayi, anak-anak itu wajahnya menyenangkan. Wajahnya selalu cerah, indah, ceria. Jujur bapak-bapak jawab sing banter. Bapak jenengan ningali wajah bayi, ningali wajah anak-anak niku seneng napa mboten? Weneng. Ning badhe ningali wajah anak-anak, terus ningali wajahe bojone jenengan sing pas blonjone kurang. Wajah yang cemberut, merengut, betutut, nyabrut, koyok celurut, koyok marmut. Seneng napa senep? Ibu-ibu pireng? Wong lanangku paling belenek lek nyawang wong wedok nyabrut. Wong lanangku paling belenek lek nyawang wong wedok mereng.
Wong wedok iki lho Mas yo ayu, nek merengut malih elek. Gak percaya sing rumangsa ayu-ayu, engko tutuk omah sampean nang maca merenguto. Engko lak welek, nek perlu foto terus gedhekno 10R. Lambene tok. Apa maneh wis elek merengutan. Wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Temen wong lanang di bojo ngono ku kudu nuntunno pasar sapi. Ijolno pedet. Apa yang membedakan? Ketika melihat wajah bayi, ketika melihat wajah anak-anak seneng, tapi ketika melihat wajah kawak-kawak kok senep. Orang itu kalau hatinya bersih, maka tampilan wajah akan cerah, indah, ceria, sumringah. Tapi maaf, kalau hatinya kotor, tampilan wajah pun budak, burak, belenek. Maka tolong ibu, bapak, kalau lagi hadir di majelis taklim, hadir di pengajian, usahakan hati tanpa beban, hati tanpa masalah, agar wajah kelihatan indah, cerah, sumringah. Dan itu adalah wajah ahli surga. Tanda ahli surga itu salah satunya wajhun malihun, wajahnya berseri-seri, cerah, indah, sumringah. Dulu ada seorang nenek-nenek yang sudah sangat tua banget, wis tua pol, sowan ke Rasulullah, mendatangi Rasulullah. Kemudian nenek-nenek ini matur, wahai Rasulullah, apakah saya yang sudah setua ini bisa masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Bu, besok di surga itu enggak ada orang yang tua kayak ibu. Benjing ten swarga niku mboten enten tiyang sepuh kados panjenengan. Ibu-ibu niki nangis geru-geru. So wedih nangis. Dia salah persepsi, keliru tompo, dikira nek wis tuwa gak iso mlebu swarga. Nangis ning ngarepe Kanjeng Nabi. Terus pundi Kanjeng Nabi? Nek kula mboten saged mlebu swarga berarti kula mlebet neraka. Terus pundi Kanjeng Nabi? Nangis sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah menjelaskan, Ibu, besok di surga itu semuanya kembali menjadi muda. Benjing ten swarga niku sedaya wangsul dados enem melih. Usia antara 30 sampai 33 tahun. Sing lanang nggo ganteng-ganteng, gagah-gagah, gedhe dhuwur, blengak-blengak, betot-betot. Ukurane sami kalih Nabi Adam. Penduduk swarga niku ukurane seukuran postur tubuhnya Nabi Adam. Sakpira niku nalika Kanjeng Nabi Mi'raj kepanggih Nabi Adam niku dukure Nabi Adam suwidak dhira. Suwidak dhira ini cara saiki ya 30 meter. Dadi rong tower. Niki ibu-ibu ra usah mikir sing gagah. Engko nek sampean mikir, lah wong kok dhuwure rong tower iki terus sak pira? Jenthikane. Sampeyan rasa bingung, Bu, ten mriko wis ana panitiane dhewe. Wis ditata. Semono uga sing wedok, yo ayu-ayu. Semok-semok, belenok, montok, sawedep-sedep, wangi-wangi, nom terus, muda ayu terus. Ngono. Yo gedhi-gedhi. Terus ngapunten, benjing ten swarga niku mboten enten wajah-wajah kaya sampean-sampean gak ono. Wajah apa nih wajah rang romesi. Oh sebelah kono kaya wajah janji urip ngono ae. Ndak ada. Sampean sok mben no swarga, tapi nek sida mlebu swarga niki. Mbok sida mbok enggak wong Sukarno. Niku gak iso tuwa. Tetep nom usia 30 sampai 33 tahun. Dah. Sekarang permasalahannya, kula sampean sing wis tuwa-tuwa iki. Halo. Kula sampean niki saged mboten wajahe wangsul imut melih kados wajah anak-anak? Ora iso. Mosok arep lungsungi. Gak iso balik imut neh, ndek mundak mengkeret iya. Mundak keriput iya. Saiki sing sik nom-nom kulite kenceng mindur-mindur kaya tomat bosok. Nah, coba lek wis tuwa ya mengkeret. Saiki esemanmu sik neratapno jantung. Lirikanmu sik medhotno kolor.
Wong lanang diliriki korore pedhot danjel kedudul kon jero. Ayo coba nek wis tuwa. Sampeyan nganjir nang ngarepe kaca ngelirik karo mengengeh. Lho nyawang ayang-ayange dhewe lho keplayu. Kita nggak mungkin bisa kembali ke wajah anak-anak. Maka untuk memiliki wajah ahli surga, tipsnya bagaimana? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah. Lek ketemu konco, ketemu sedulur, dikengken murah senyum, mengsem, tersenyum, itu menjadi sedekah. Yang belakang dengar suara saya? Yang belakang bisa dengar suara saya? Allahumma sholli ala Muhammad. Agar kita memiliki wajah ahli surga, suruh murah senyum. Toh senyum itu bernilai pahala. Enak toh, ora usah kulaan. Mesem wis sedekah. Ngono ku ana kok wong sing ra iso mesem. Nyaprut nang raine ngelumpuk. Cangkem mirung bathuk dadi siji. Ora kenek dijak omong. Teko ndi, Kang? Aku dikonti. Enak Kang ya panenane dadi bathuk muatos. Pari badhok tikus dadi jotos pisan. Lah wong mesem ora usah kulaan ganjaran. Makane kula niku nek ketok wong nang ora tau mesem, wong nang ra iso mesem, kudu tak kerayah raine. Lebih-lebih ibu senyum kepada suami, subhanallah, pahalanya sama dengan haji. Kayak enak sampean, ra usah 40 juta, ra usah ado-ado tekan Mekah. Ning omah petuk bojo nang Mercy pamer gusi. Pak hi kaji. Pak hi kaji pindho. Lho memang bener. Bu, wong wedok niku lungguh sanding bojone, duduk berdampingan dengan suami, lungguh jejer bojo, iku padha karo lungguh jejer Ka'bah fadilahe. Ngono ku ana wong wedok dijejeri Ka'bah lho ora betah. Padahal sing lanang ku Ka'bah irenge ya tenanan. Ngono kok ora betah. Coba jabat tangan sama suami, cium tangan suami. Ketika jabat tangan, tasaqqatat dunubuhuma min khilali aswabihima. Ini sering saya sampaikan. Kenapa saya ulang-ulang? Karena sampai hari ini masih belum jadi perhatian. Prakteknya sing gak ono. Wong wedok lho istri niku wangel kon bekti karo suami. Betul? Betul. Salaman karo bojo ngenteni nek riyaya. Gak riyaya ya gak. Bu. Ibu. Ibu yang berangkat ke pengajian ini tadi pamit sama suami? Salaman? Salamane miring ini atau melumah ini? Ngene. Sampean ngadeg ben adil, aku yo tak ngadeg ae. Jabat tangan sama suami itu dosa-dosanya berguguran, rontok teko sela-selane driji. Ibu melayani suami dalam hubungan intim sama dengan perang, bisa membunuh 70 orang kafir. Kumpul bojo ping pisan, kikuk ngono. Mateni wong kafir 70. Kalau ping pindho kikuk pira? 140. Ayo nek ping 3 kikuk kuwi pira? 210. Iki lek bojone sampean wonge gagal gede dhuwur, suwengi gak ya iso mateni 2750. Sapa ngomong loyo? Nanti ibu hamil, selama kehamilan 9 bulan lebih itu, di siang harinya dapat pahala sama dengan puasa sunnah. Meskipun makan terus, ganjarannya poso. Malamnya dapat pahala tahajud meskipun turu ngorok. Lho enake, mulane meteng neh Bu nggih. Gedhekno ganjaran. Wa idza wada'at kharajat min dunubiha. Ketika melahirkan bersih dosanya diampuni Allah. Lairno procot resik dosane padha karo bayi sing nembe lahir. Enak. Kok duwe anak cilik kok rewel, anak nangis, candak cek disusuin, dimii. Ya Allah ngemii anak niku bikulli masyatin mi'atu hasanatin. Saben sak sesepan, saben sak sedotan ganjarane 100.
rong sedotan ganjarane 200. Mulane sekali-kali ibu yang punya anak bayi nek nyusoni kali sangu kalkulator nggih. Nanti krasa serut cetek. Serut cetek. Engko terus totalan. Sak sedotan 100, rong sedotan le ganjaran 200. Lha iki lek anake sampean sampai SMA ora disapeh. Sapa ngomong protol barang? Enggak, protol apane? Wong digawe bapakne ora apa-apa kok. Subhanallah, subhanallah. Itu yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang bagaimana cara membimbing hati? Cara membimbing hati agar tanpa beban. Tadi yang pertama, senyum bernilai sedekah. Itu ada syaratnya, Ibu. Syarat yang pertama, kedua pipi terangkat ke atas. Ayo sapa sing iso mesem pipine nglembreh mengisor. Syarat yang kedua, senyum itu harus mampu bertahan minimal 7 detik. Kalau kurang dari 7 detik, itu bukan senyum, tapi mencep. Kadang pelecehan. Pemane wis dilu atik metu suarane. Iso ditapuk uang sampean. Syarat yang ketiga, harus ada orang yang diajak senyum. Kudu ana wong liya sing dijak mengsem. Dados mesam-mesem piyambakan niku mboten pareng nggih. Ndak medeni wong. Sedekah itu tidak harus dengan uang. Senyum pun bisa menjadi sedekah. Ngapunten, Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Sien zaman Rasulullah wonten sahabat kapetang radi melarat, tiang boten gadah, tiang fakir sowan dateng Rasulullah, madul setengah protes. Ya Rasulullah, dalem kula menika tiang fakir, kula menika tiang melarat Kanjeng Nabi, napa-napa kalah kali tiang sugih. Lha kok iso ngono? Nggih, tiang sugih niku enak. Kula poso, tiang sugih nggih saged poso, padha kalih kula. Ganjarane padha. Kula maca Quran, tiang sugih nggih saged maca Quran. Ganjarane padha kalih kula. Kula zikir, tiang sugih nggih saged zikir. Ganjarane sami kalih kula. Kula tahajud, tiang sugih nggih saged tahajud. Ganjarane sami kalih kula. Nanging tiang sugih niku saged sedekah, saged infak, saged wakaf, saged jariyah, saged bangun masjid, nyantuni fakir miskin, yatim piatu, saged umroh, saged haji dengan kekayaannya. Sedangkan kula mboten saged. Kula mboten angsal ganjaran ngoten-ngoten niku. Berarti kula lak kalah Kanjeng Nabi. Benjing ten akhirat, kula sing melarat niki lak kalah kalih tiyang sugih. Berarti Gusti Allah mboten adil. Kenapa saya dijadikan melarat? Wahai sahabat, kalau kamu enggak punya uang, maka tasbihmu, tahmidmu, tahlilmu, takbirmu pun menjadi sedekah. Sampeyan maca subhanallah iku dadi sedekah oleh ganjaran. Sampeyan maca alhamdulillah iku ya sedekah dadi ganjaran. Sampeyan maca la ilaha illallah iku ya sedekah oleh ganjaran. Sampeyan maca Allahu akbar iku ya sedekah oleh ganjaran. Bahkan sampeyan berhubungan badan, berhubungan intim suami istri pun menjadi sedekah. Sampeyan kumpul bojo sampeyan iku ya sedekah. Mulane Bu, oleh ilmu anyar. Wong lanang sajak turune kok tanek, angler, yo jenengan golek-golek alon-alon, Pak. Sedekah apa ora? Insyaallah engko bojo sampean langsung jenggereng tangi lungguh, mripate diucek-ucek ambek mulet. Sedekah. Ayo. Bareng-bareng tak jak sedekah. Niki wau pun sedekah duit napa dereng? Nek dereng, ayo sedekah dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kalau tadi kita sedekah dengan senyum, halo. Sekarang sedekah dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Bareng-bareng tak ajak baca baqiyatus sholihat,
subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ungkapan syukur kita kepada Allah bahwa ngaji hujan berhenti. Alhamdulillah. Ayo bareng-bareng subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang paling afdol dibaca 4 kali. Sebagaimana ketika kita melangkahkan kaki masuk masjid, setelah baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, waftahli itu disunahkan baca baqiyatus sholihah 4 kali. Mari sama-sama 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Barokahnya tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Mudah-mudahan isok dadi sebab, isok dadi jalaran sedaya keawonan, sifat-sifat madmumah, sifat-sifat elek medal keluar dari tubuh kita. Gampangno akhlakul karimah, sifat-sifat kesainan mlebet dateng awak kula panjenengan sami. Sehingga kula sampean didadekke tiyang sing waras zahir batine. Waras zahir batine. Sehat jasmani rohanine. Terbebas dari segala macam penyakit. Kan penyakit niku wonten kalih Bapak Ibu. Ana penyakit zahir, ana penyakit batin. Ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Koyok bangsane watuk, mengguk, belek, dengkek, linu, ngelu, pilek, panu, kadas, kurap, koreng, rangen, kutil, budik, udun barang niku. Tahu dodol jamu. Itu penyakit dohir, penyakit jasmani. Nek penyakit rohani, penyakit batin, itu penyakit moral, penyakit akhlak, koyok takabur, ujub, sum'ah, riya, hasud, tomak, riket dan sebagainya. Ibu bapak, jemaah sekalian rahimakumullah, penyakit dohir itu beda karo penyakit batin. Penyakit jasmani niku seje kali penyakit rohani. Nek penyakit dohir, penyakit jasmani niku sing penyakitan krasa, tapi tanggane mboten krasa, wong liya mboten krasa, masyarakat mboten krasa. Beda karo penyakit batin, penyakit rohani, penyakit akhlak niku aneh. Sing penyakitan mboten krasa, tanggane sing kemeng, wong liya sing tenteng, masyarakat sing puyeng. Tak kei contoh, nek penyakit lahir, penyakit jasmani, sing penyakitan krasa, wong liya mboten krasa. Umpama ana kanca sampean sing udunen, udun nang Kawedi, sak terong. Udun milenium. Iki sing udunen sing lara ya krasa, teyeng, 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 kemeng. Tapi wong liya mboten krasa. Kancane gak krasa, malah gojloki kok. Kok tambah dawa yu. Mosok lek panen nek diunduh aku kabari, aja meneng-menengan.
Mergo penyakit dohir niku sing penyakiten krasa, sing lara krasa, wong liya mboten krasa, tambanane gampang. Wong sing penyakiten krasa lara, ora betah larane, gelem tamba. Mulane nambani penyakit dohir niku gampang. Sing penyakiten ngrasakno lara, gak betah lara, wani tamba. Beda karo penyakit batin. Nek penyakit batin niku sing penyakiten mboten krasa, wong liya sing krasa. Misale, ndok lingkungan sampean kene enten maling. Niku sing susah malinge napa masyarakate? Sing bingung malinge napa masyarakate? Padahal sing penyakiten niku malinge napa masyarakate? Sing gak waras malinge, tapi sing susah masyarakate. Maling niku mboten waras. Lah wong maling niku nek duwe barang dicolong wong, dheke mesti gelo. Lu ngono kok mentolo nyolong barange wong. Wong dheke nek duwe barang dicolong wong gelo, kok mentolo nyolong barange ora waras. Bu. Panjenengan nek dirasani wong ngoten niku gelo napa mboten? Gelo. Lah ngoten niku jenengan ngapunten, jenengan nate ngrasani wong napa mboten? Gak waras. Subhanallah. Saya baru sadar ternyata saya berhadapan dengan orang-orang gak waras iki. Lek modele ngono terus pasti gelisah, pasti gak iso tenang. Ibu, kepengen uripe gelisah napa kepengen tentrem? Kepengen tentrem napa pengen sumpek? Kalau kepengen tentrem, mari kita kelola hati ini. Karena hidup itu tergantung pada satu, niat. Ketika Rasulullah hijrah, hadis yang pertama disampaikan oleh beliau adalah innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bahwasanya seluruh amal perbuatan manusia itu tergantung pada niatnya, dan bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan kadar niatnya. Barang siapa yang berhijrah, berpindah, beraktivitas, beribadah, apapun yang dilakukan, kalau niatnya karena Allah, karena Rasulullah, maka dia akan sampai kepada ridha Allah, sampai kepada syafaat Rasulullah. Allah pasti akan meridhai, Rasulullah pasti akan memberikan syafaatnya. Tapi barang siapa yang berhijrah, berpindah, beribadah, beraktivitas, niatnya hanya untuk kepentingan dunia, hanya untuk mendapatkan jabatan, untuk memperoleh kekayaan, atau untuk melampiaskan nafsunya, maka aktivitas hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang diniatkan. Mungkin jabatan bisa diraih, mungkin harta benda bisa diperoleh, mungkin nafsu terpenuhi, tapi jangan berharap dapat ridha Allah, jangan berharap dapat syafaat Rasulullah. Nun sewu, niat apa yang panjenengan bawa sehingga panjenengan mau beribadah kepada Allah, itu yang menentukan hasilnya. Jenengan purun salat iku niate apa? Jenengan purun poso niku niate apa? Niat apa pula yang bapak-bapak bawa sehingga bapak mau bekerja keras untuk menafkahi keluarga, banting tulang, peras keringat, polahe kaya gabah di interi, budal esuk mulai bengi, kaudanan kepanasan, paribasan, sikil digawe sirah, sirah digawe nyunggi kok. Mosok sirah digawe sikil. Gampangane nek cara saiki nyambut gawe ngamalno P36, bukan hanya P4 tapi P36. Pergi pagi, pulang petang, hoyang payengan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, peringas peringis, belirak belirik, pelorah pelorok, pendelak pendelik, penculat penculat, peletak peletik. Ngurung-ngurung wis mbok keploki ya. Penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang. Mbah pira mau pene. Iku niate apa? Itu pula yang menentukan hasilnya. Maaf,
Bapak Ibu Saudara sekalian, niat apa yang panjenengan bawa sehingga panjenengan sore-sore hujan-hujan datang ke tempat ini, datang ke majelis ini. Ini yang menentukan hasil sepulang panjenengan dari tempat ini. Wong sakmene akeh lho niate ora padha. Ada yang niatnya lumayan menawa oleh jajan. Sing nom-nom malah ana sing niate golek senggolan. Cari gebetan kali. Wong akeh ya ana sing niate murni golek ridane Allah, derek sunah Rasulullah, ngaji, nambah wawasan ilmu agama, niat hormat tahun baru, golek ilmu sing manfaat. Ada yang niatnya sekedar kepengin tahu makhluk yang bernama Anwar Zahid. Iku sing ndi to wonge jane. Kale biasane krungu ndek HP ndek endi-endi, sing dingerteni mok kul huwaile. Sawen. Pengen rondi to janjane wonge. Bareng roh inilah seekor Anwar Zahid. Tak dolong teko pojokan ana sing ngrasani. Lah tibake ganteng asline karo kasete. Oh, sekali-kali boleh kan? GR dikit nah. Maaf kalau saya dikatakan kadang-kadang omongannya agak kayak gini. Kan yang menyesuaikan. Jember kan orangnya udah modern. Saya dengar-dengar di Jember sini nggak ada yang panggil bapak ibu sekarang, kan udah papa mama. Ya kan? Iya. Anak teko sekolah, tutuk omah, geleki ibuke gak ono, ketemu bapak, takon ning bapakne, "Apa? Mama kemana, Pak?" Oh, bapaknya ya gua ya lek jawab, "Tuh mamamu tuh lagi meme karak tuh di Jawa tuh." Mama meme karak. Ya sono ikut mama aja ya, ikut mama. Papa kan mau berangkat ngedos. Maaf, mangan nih lho koyoke amal donya. Terus tapi lek niate bener, at-taqawwilil ibadah. Aku mangan ben sehat, kuat nglakoni ibadah. Wiridane kuat, awake sehat. Niate mangan biar tubuhnya kuat untuk melakukan ibadah, pengabdian, nyambut gawe ya ibadah. Iku mangan oleh ganjaran, mangan dadi ibadah. Sebaliknya ana wong maca Quran ya amal akhirat. Lek maca ngewelek-ngelek enak-enakno, malah kecatet dadi amal donya. Ngimami salat jamaah kawaya, takbir bengung-bengung. Allahu akbar. Bisa jadi kok malah kecatet amal donya. Halo. Wong haji niku kan amal akhirat, betul? Tapi lek niate keliru, aja berharap hajine mabrur. Oleh ya mabur tok iku. Ada orang haji sekedar kepengin ngangkat status sosial. Ada orang haji kepengin diculung abah. Biar keren, biar gaya dipanggil abah. Begitu pulang enggak ada yang panggil abah, malah abuh kabeh. Ana wong wedok haji ben diculuk umi. Mulai kan ono sing nyuluk umi oleh mek umi iku. Enggak bener. Itu malah dadi amal donya. Maka sekarang ayo kita ukur niat itu tingkat-tingkatan. Kira-kira selama ini Bapak Ibu, kula sampean ngelakoni ibadah dan menjalani seluruh aktivitas kehidupan iki sampai pada tingkatan yang mana? Karena niat itu tingkat-tingkat. Tingkat yang terendah adalah beban. Ibadah dianggap beban, kerja dianggap beban. Wonten apa mboten? Tiyang sing nglakoni poso krasa abot wonten mboten? Itu namanya puasa dianggap sebagai beban. Gak akan nikmat puasa seperti itu. Maaf. Wonten apa mboten? Tiyang nek diajak berangkat pengajian, diajak tahlilan, yasinan, manakiban, males wonten mboten? Itu berarti pengajian, tahlilan, yasinan, manakiban, sholawatan dianggap beban. Mulane yo males. Bahkan ngapunten wonten mboten tiyang Sukarno. Iya. Salah gitu aja marah. Wong Sukarno.
Iki sukune rena-rena iki modele. Kelire beda-beda iki. Agamane ae beda-beda to mriki nggih. Alhamdulillah, sing penting rukun. Sing penting rukun. Nggak boleh saling membeda-bedakan. Islam itu mengajarkan jangankan kepada saudara seagama, kepada saudara yang tidak seagama pun kita diperintah untuk berbuat baik, kita diperintah rukun. Itu pesan Rasulullah. Api ono tonggomu walaupun dia bukan muslim, apii. Ada satu anekdot, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanpa mengurangi rasa hormat, rasa sayang saya kepada saudara-saudara saya yang non muslim. Ini sekedar anekdot, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi, jadi kerukunan. Satu ketika terjadi percakapan di alam barzah. Ngeri. Antara tiga orang mayit. Halo. Ada percakapan di alam barzah antara tiga orang mayit yang beda agama dengan seorang malaikat. Mayit yang pertama beragama Islam. Mayit kedua beragama Kristen. Mayit yang ketiga agamanya Hindu. Rupanya si mayit Islam ini usil. Sing Islam itu resek. Dia ngeledek sama mayit yang beragama Hindu. Hei Hindu, apa Islam? Mati kok dibakar, ubi kali. Kata si Hindu, biarin. Lebih baik dibakar api di dunia daripada dibakar api di akhirat neraka. Ini Islam masih nggak terima. Kembali dia ngeledek sama yang Kristen. Kamu juga Kristen. Dari Kristen ngapain? Mati kok jas-jasan pakai dasi sepatuan. Emangnya mau kondangan? Kata si Kristen, biarin, keren coy. Keren men. Seakan sepakat, janjian, si Hindu sama si Kristen bareng-bareng ngeledekin mayit yang beragama Islam tadi. Daripada kamu Islam, mati kok dibungkus, diikat kayak lontong ya. Ketok dawusrek dewe-dewe, malaikat langsung komentar mbok-entak, "Aja umek. Wong padha bongkone wae kok geger." Nek kono nang ngopi-ngopi dhisik, rokokan nang neraka. Mumpung banyune umum. Ini artinya apa? Wong sama-sama mau mati. Halo. Kita mari berusaha untuk menjadi yang terbaik. Itu prinsip hidup muslim. Lek ana wong Islam kok senengane ngreseki, niku bukan prinsip muslim. Halo. Kok gak tepuk tangan belas kok. Telat. Dikengken rukun, disuruh saling menghargai meskipun dengan yang beda agama. Yang boleh dilawan cuma satu, siapa? Orang zalim. Wala udwana illa 'alal zalimin. Dan tidak ada perlawanan itu diperbolehkan kecuali atas orang-orang yang zalim. Nek wong zalim gak peduli Islam apa gak Islam, lawan. Yang dilawan bukan orangnya, tapi kezalimannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama tingkatan niat tadi adalah beban. Ada enggak wong sing mari panen dadi ditarik sedekah abot kate-kate ana duit. Wonten mboten? Iki berarti sedekah dianggap beban. Gak mungkin enak. Wong ngono ku biasane mau wedhit ngesaki banyu lho ora kecer. Entute gak leh metu. Bokonge ditambal seng. Kangking medite, entut lho gak leh metu. Kapan ana panitia arep narik apa no? Tarikan meneh. Tari. Wonten sing model ngoten niku? Lungguhe sendi wong. Manggone sing sendi. Sing aku tak weruh sithik. Itu berarti dianggap beban, gak mungkin indah. Tolong dijawab yang kenceng, yang keras. Wonten napa mboten tiyang Sukarena sing krungu azan subuh terus kemulan maneh? Ngacung. Maka jangan dijadikan beban. Halo. Jangan dianggap beban. Tingkatkan menjadi kewajiban. Napa Bapak Ibu? Saya tanya dijawab. Salat 5 waktu iku wajib napa mboten? Wajib.
maaf. Tapi wonten apa mboten? Tiyang sing salate gebut, tegese nek salat cawepet wonten apa mboten? Salat iki pokoke kaya ayam nutul jagung, tul balik, tul balik, tul balik. Wis anggere ngadeg Allahu Akbar, entul-entul jerit-jerit gobek-gobek kewek-kewek. Allahu Akbar, entul-entul jerit-jerit gobek-gobek kewek-kewek. Ayo jujur, Ibu, jujur, Ibu. Boleh saya nanya pakai bahasa Indonesia? Ibu pernah enggak sholat cepet-cepetan kayak gitu? Oh, sering malahan. Itu namanya sholat yang sekedar menggugurkan kewajiban. Maka sholat seperti itu berlalu tanpa kualitas. Betul? Sholat berlalu, lewat tanpa ada kualitas. Saya tanya lagi, jawab. Anak sekolah, di sekolahan, dikasih tugas sama gurunya untuk dikerjakan di rumah. Namanya PR. Mengerjakan PR bagi anak sekolah, itu wajib apa enggak? Wajib. Tapi ada enggak anak yang PR-e ning omah ora digarap, terus esuk budal isu-isu ning sekolahan nyonto garapane koncone? Wonten mboten? Pengalaman toh. Walau mengerjakan PR tapi tidak punya kualitas. Wong salat mek sekedar gugurno kewajiban, maka salat itu gak mungkin bisa sampai pada tingkat tanha anil fahsya'i wal mungkar. Salate gak iso nyegah perbuatan sing keji. Salate gak iso nyegah perbuatan sing mungkar. Kenapa? Karena salatnya tidak kualitas. Mulane bapak aja kaget ana wong lanang salate sregep tapi togelan ya sregep. Wonten RT pinten? Aja kaget Ibu, ana ibu-ibu salate ya sregep tapi ngrasani ya sregep. Nyelatu ya sregep, undat-undat, adu-adu, tumbas cucuan ya sregep. Wonten? Mungkin iki apa-apa akeh ya. Loh Pak, katanya kalau udah sholat itu perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, nyengkreh dewe-dewe. Betul, itu dawuh Quran, pasti betul. Tapi lihat-lihat dulu kualitas sholatnya dong. Kalau sholatnya bener, pasti tanha anil fahsya'i wal mungkar. Perbuatan keji mungkar kacegah. Tapi kalau sholatnya nggak bener, sholatnya nggak kualitas, ya nggak iso. Maka jangan sekedar menggugurkan kewajiban, tingkatkan satu tingkat lagi menjadi kebutuhan. Apa? Diulang sekali lagi. Kebutuhan. Saya tanya, dijawab yang kenceng. Makan itu beban apa kebutuhan? Ono sing jawab beban. Nek pas ranti duit. Tapi kalau sampean iki butuh mangan apa mboten? Nek butuh mangan, wetenge luwe kok gak ana sing dipangan. Carane terus piye? Utang ya utang, tapi yo bahasanya diperhalus. Pados-pados. Usaha ngono, aja kok utang. Utange pamerno. Anggite lek mbok kandhakno terus tak sauri. Ora kudu. Karena itu kebutuhan pasti dikejar, pasti diburu agar bisa terpenuhi. Ya apa carane supaya gak luwe? Ya mbok hutang mbok ya apa? Halo. Sekarang tanya lagi, Gusti Allah sing butuh menungso napa menungso sing butuhna Gusti Allah? Kita butuh Allah. Ayo coba kita angen-angen. Kita butuh Allah. Yang memberi hidup siapa? Yang memberi sehat siapa? Sing maringi rizki sinten? Sing maringi bojo keluarga sinten? Sing ngekei mripat sinten? Sing ngekei ambekan sinten? Sampean milih ndi? Ambekane lancar, duwite seret. Karo duwite luwancar, ambekane seret, milih ndi? Milih ambekane lancar, duwite lancar. Lah, kuwi gak milih, Blok. Kiai apa mbok bujuki ya. Ayo tok milih ambekane lancar, duit seret kenek dilancarno. Gampang golek ikhtiar liya, golek usaha liya. Nek kadung ambekane sing seret, sak lancar-lancare duitmu nganggur. Kate digawe apa duit? Kita butuh Allah. Yang memberikan semua ini adalah Allah. Kalau memang kita butuh Allah,
kenapa kita kurang sungguh-sungguh menjalankan taat kepadanya? Kalau memang kita butuh Allah, kenapa kita malas beribadah kepadanya? Wis krungu ana azan. Hayya 'alas shalah. Iku sapa sing nyeluk? Sing azan tanggamu. Iku suarane lekmen. Suarane lekto. Tanggamu pancen sing azan. Tapi bukankah itu aslinya adalah Allah yang memanggil kita? Betul? Lah nek sampean butuh Gusti Allah, kenapa dipanggil Allah kok gak moro? Kowe kok tambah melayu no warung? Jare butuh Allah sing ngekeki kula sampean sembarang kalir. Kepengin ketemu sampean. Sukorno, aku pengen ketemu awakmu, pengen roh seger warasmu. Mreneo, moro. Engko lek gelem moro tak kei rahmatku, tak kei 17 derajat. Dilu ae lo dilu. Kok gak gelem moro lo jablok apa ora jene? Halo. Kok ngoyo-ngoyo. Salone rapat banter. Kalau memang kita butuh Allah, kenapa kita malas menjalankan taat kepadanya? Bahkan kenapa kadang-kadang kita berani melanggar larangan-larangannya? Jangan berjudi, ya saya pancet ae, siang pentol, nunggu. Nih. Udah tahu kita dilarang, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian minum minuman keras karena itu minuman setan. Sek diombe. Lah nek minumane setan mbok ombe lho to setane mbok kon ngombe apa? Kok celutak men dadi wong. Kita butuh Kanjeng Nabi napa mboten? Butuh Kanjeng Nabi napa mboten? Kenapa? Kita malas membaca sholawat kepadanya. Kenapa? Kita tidak takdim kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Kita tidak mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Katanya butuh. Ayo sekarang dalam hubungan keluarga. Ibu, sebagai istri, ibu butuh suami apa enggak? Adek ra butuh lho. Sing belanjani sapa? Sing nafkahi sapa? Sing ngayomi sapa? Sing lindungi sapa? Sing kowe nek ra ngerti karepku mbok aja ndisiki. Utek kuwi gak padha karo utekmu. Mbok sak karepmu. Ibu, kalau memang ibu butuh suami, kenapa kadang-kadang ibu kurang sayang sama suami? Kenapa kadang-kadang kurang setia sama suami? Nek blonjone akeh wong lanang disayang-sayang. Wong lanang dilem-lem. Mari dikai dhuwit akeh, wong lanang lungguh ning terase omah dicedhaki sampe dimek-mek pundake. Kena kopi ta, Mas? Kopi ta, Mas? Lagi terkait, Mas. Mas. Kopi ya, Mas? Mari ae dhuwit akeh. Bareng sing lanang gak ndek dhuwit, blonjone titik. Sentaki terus. Yang lanang yang ndak puru. Masa lanang sedek geno kopi, kopak kopi. Lagi bomahe disengak kok. Kriteria wanita yang dirindukan surga, yang dicintai Allah, dan itu adalah kriteria dan calon wanita penghuni surga. Wanita yang paling dicintai Allah bahkan bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Itu adalah wanita yang taat kepada suami sepanjang perintah suami itu benar, sepanjang bukan maksiat. Apa berarti wong wedok gak oleh wani karo wong lanang? Oleh. Apa berarti wong wedok gak oleh nentang karo lanang? Oleh. Kalau memang sing lanang salah, ngelingke. Contoh, wayah Ramadan, wong lanang ora poso, iki wong wedok oleh wani. Pakenan. Pak, aman lho Ramadan gak poso gawe karo anakmu. Anak poso sampean gak poso. Awas kate poso. Orang tak kolek. Ini istri boleh berani sama suami. Berani bukan kepada orangnya, tapi kepada kelakuannya. Understand? No. Wong lanang di duit, di kopek, di duit, di togelan. Wong cok oleh wani, orang wani nang wonge, wani nang kelakuane. Duit gak ono. Lakone gak ono. Duit gak ono. Duit sing wingi gak ono. Boleh. Subuh diajak jamaah, sing lanang bangkong, srengenge ate metu, uga gak tangi. Oleh wong tuane. Atak ae Gus suwe.
Uga tangi sing tangi kakase. Ah tekae. Suwe. Sing datek sile. Taman guyu kok gak wenong. Halo. Taman ngatik mau gak kesel? Boten kesel. Aku sing kesel. Ayo, Bapak sebagai suami, Bapak butuh istri napa mboten? Atik gak butuh iki. Masih tok kaku sampean. Kaku sak apa-apane. Petok apa-apa ya cuklek kabeh mbok terake. Lah nek kaku nu sing iso lemesno nek ngono-ngono kuwi. Iya. Hanya wanita, perhatikan. Hanya wanitalah yang mampu menghidupkan orang yang mati dan mematikan barang yang hidup. Tepuke gak enak. Kompor gitu. Ayo lek ana kompor mati sing murno apa? Ibu, lek urip sing mateni. Lah iya kuwi menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup. Pikirannya cuma ngeres ah. Ayo Bapak, kalau memang Bapak butuh istri kan gak butuh lho. Sing ngramut sampean sapa? Sing ngramut anak sampean sapa? Kak Ibu. Sing ngumbano pakaian sampean, sing masakno daharan sampean. Sampean karo sing mijeti sampean. Oh, kalau memang Bapak butuh istri, sebagai suami butuh istri, kenapa kadang-kadang kurang tanggung jawab sama istri? Belanjani bojo, belanjani warung akeh. Belanjani bojone akeh belanjani. Ana Bu sing model itu Bu. Ngacung sing wedok ngacung sing ndek. Ayo, seterusnya Ibu Bapak butuh orang tua apa enggak? Butuh orang tua napa mboten? Atik ra butuh iki lho, apa kowe meletek teko watu. Itu yang sing ngukir jiwa kita, ngeragati kita. Sing gulawan tangga yang membiayai kita, yang sangat berjasa pada kita. Coba, kalau memang kita butuh orang tua, kenapa kita kurang hormat sama mereka? Kenapa kadang-kadang kita berani menantang mereka? Ya Allah, bahkan orang tua itu jembatan kita untuk menuju ke surga. Kita butuh orang tua. Ridallah fi ridha walidain. Wasatullah fi walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Allah akan meridhoi manusia iku ngenteni wong tuane. Wong tuane ridho gak? Lek wong tuane ridho, Allah ridho. Tapi lek wong tuane gak ridho, Allah gak ridho. Ridhonya Allah akan ditentukan oleh ridho kedua orang tua. Kita sudah dapat ridho Allah, harus mendapatkan ridho orang tua dulu. Kita butuh orang tua. Kita butuh orang kenapa? Kadang-kadang kita kok berani sama orang tua, kurang hormat sama orang tua. Ono wong tuane nyelek dhuwit 50.000 ngono ditang. Bu, 50 kae nang dibalekno. Enten mboten? Terusno kelakuanmu. Itu urut-urutmu. Tutupno. Subhanallah. Kalau sampean butuh anak napa mboten? Butuh anak mboten? Itu yang akan memuliakan kita, yang junjung martabat kita dunia akhirat, bahkan kita harapkan untuk bisa membela kita nyurga nih kalau sampean. Ayo diangen-angen kalau memang kita butuh anak, kenapa kita kurang memperhatikan mereka? Kenapa kadang-kadang pendidikannya kurang kita perhatikan? Bahkan ada orang tua yang eman biayai anak diundat-undat. Kita butuh anak. Sing dingengeri nek wis sepo-sepo nek anak. Kenapa kadang-kadang anak akal kita kurang perhatian, kita kurang bisa ngakal. Kita butuh mereka dalam kehidupan masyarakat. Tolong dijawab. Sampean butuh tonggo nopo? Sing ra butuh tonggo gak apa, ditolong meneh mati aja jawab tonggo. Kowe nang gelundung dhewe nopo? Kita butuh tetangga. Kalau memang kita butuh tetangga, kenapa? Kadang-kadang gara-gara sepele kok geger karo nggo. Halo. Ra nek mbok rek lungguh ae. Tingkatkan satu lagi menjadi syukur. Napa, Bu? Napa? Ibadah itu bentuk syukur kita pada Allah. Kalau zaman diparingi nikmat ra karo-karuan, kita harus syukur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking syukure ten Allah. Kanjeng Nabi niku yen salat dalu lama banget. Diri lama, rukuk lama, sujud lama, sampai kedua kali bungkak
satu syairnya baina katifai alama. Di antara dua bahunya Rasulullah itu ada toh, ada tanda-tanda kerasulan dia. Khotimar Rusul Kiram, kan gitu. Jadi syairnya tadi syairnya Imam Busiri. Terus lagunya, kalau disebut lagu Kristen aneh juga, wong itu lagu Eropa. Sebab Kristen itu lahirnya di Palestina, kan gitu. Nah Palestina lagunya lagu Arab. Jadi Nabi Isa sendiri bingung kalau dia dengerin lagu-lagu gereja. Karena Nabi Isa tidak pernah, nyun sewu ini Mas Roni ini datang nanti saya diingetin, Roni ini pendeta dari gereja Isa Al-Masih Semarang. Saya ngomong gini terus terang di mana-mana. Karena Nabi Isa atau yang mereka menyebutnya Yesus Kristus itu kan memang lahirnya juga di Bethlehem di daerah Palestina, Israel sekarang. Yang juga seluruh kebudayaannya bukan kebudayaan seperti di Eropa. Sedangkan lagu-lagu yang dikenal di gereja sekarang adalah lagu-lagu Itali, Jerman dan seterusnya. Yesus sendiri tidak pernah mendengarkan, tidak pernah dia. Tapi kalau dia dari surga nginguk, wah apa itu? Gitu kira-kira. Terus apalagi ada cemara. Di sana nggak ada pohon cemara. Ada salju, itu juga bingung. Kok ada salju? Oh, kok putih-putih? Nggak paham ya. Gitu loh. Rasulullah aja sekarang kalau lihat Indonesia itu agak banyak bingung deh. Saya ini kan oleh NU dituduh agak Muhammadiyah, oleh Muhammadiyah dituduh jani NU, tujuhnya selawatan terus. Suatu saat saya terdesak harus memastikan saya ini NU atau Muhammadiyah. Nah saya daripada bingung, saya tanya sama Rasulullah yang membawa Islam dari Allah kepada saya. Ya Rasulullah, saya ini baiknya masuk NU atau Muhammadiyah? Saya tanya gitu, Rasulullah malah takon, NU itu apa? Nggak tahu dia. Oh ya wes saya sampean gak ro nek ngono tak melok saku ngene ya, saya akan bikin satu lembaga ilmu yang namanya Nahdlatul Muhammadiyah gitu. Insya Allah segera akan lahir. Itu bagian yang mendamaikan semuanya, Nahdlatul Muhammadiyah. Kumpulan orang-orang yang berwatak Muhammad. Yang gitu kira-kira ya. Nahdlah itu tali, Muhammad dia itu orang yang bersifat Muhammad. Yang kira-kira gitu. Maka semua orang NU itu adalah puncaknya menjadi Muhammadiyah. Karena ulama yang baik, yang warasatul anbiya, dia pasti bersifat Muhammadiyah. Dan kalau sudah jadi Muhammadiyah, berkumpullah di dalam Nahdlatul Ulama. Kan itu tak wala-wali bingung. Tuh teman-teman sekalian, oke, bismillah, saya senang sekali pada malam hari ini. Senang saya tidak untuk PKS, tidak untuk Kiai Kanjeng, senang saya untuk Republik Indonesia dan masa depan dunia. Mulai malam hari ini mudah-mudahan mulai luntur itu stigma-stigma, pengkutupan-pengkutupan politik yang memang ada faktanya. Kemarin-kemarin PKS dianggap terusannya Ikhwanul Muslimun, gitu-gitulah, macam-macam lah. Dianggap masih untung nggak dianggap terusannya Al-Qaeda, kan gitu kan. Osama bin Laden terus dianggap masih sedulur sama Hidayat bin Laden, ya. Oke, bismillah. Saya ingin menghormati habitatnya teman-teman PKS karena mereka berasal dari Islam. Ada yang dari pesantren A, B, C, macam-macam alirannya. Dan tidak ada masalah, semua aliran-aliran itu asal jujur dan bertanggung jawab terhadap kebenaran tafsirnya masing-masing. Gitu loh. Jadi menurut saya kelemahan kita adalah kita tidak tahan hati melihat orang tidak sama-sama kita. Malam hari ini kita coba perluas hati kita agar supaya kalau orang tidak sama-sama kita itu kita kuat. Kalau kita ketemu kambing, kok jangan disalahkan oleh kerbau gitu loh. Kerbau tidak usah bingung kalau saya ketemu kambing, insya Allah saya tidak akan jadi kambing dan kambing tidak akan saya sayakan. Kambing tidak akan saya rubah, terserah dia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Saya tidak akan bisa merubah siapa-siapa, apalagi PKS. Saya tidak mampu merubah apa-apa. Allah mengatakan kamu tidak akan bisa merubah, menghidayai, memberi petunjuk kepada siapapun yang kamu cintai. Akulah, kata Allah, yang akan memberi petunjuk kepada siapapun yang aku kehendaki. Dan aku mohon kepada ya Allah, padamu ya Allah, malam hari ini berikanlah hidayahmu itu kepada teman-teman PKS. Dan gitu. Saya orang FPA, Front Pecinta Allah. Saya punya unit FPI, Front Pengagum Islam. Dan saya juga punya unit PKS,
panjenengan ya ora PKS itu PKS itu hanya lagi ngarang misalnya. Aku seneng itu arah-arah ini biasa kayak sangguyu PKS ya. Biasa sembahyang. Nah aku tiba-tiba tak julu yo. Nah, nanti ketemu ada ulama NU kamu yang jadi imam di desa-desa, ulama NU saking dekatnya sama Allah. Yang Anda kan masih butuh takorup, Muhammadiyah masih butuh takorup karena masih jauh dari Allah. Kalau NU yang kuno itu tidak butuh pendekatan sama Allah karena sudah dekat sama Allah. Mereka sudah friend sama Allah, sudah koleganya Allah. Sama dengan Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Kalau Nuh itu Ruhullah, Adam Khalifatullah, Musa Kalimullah, juru bicaranya Allah. Kalau Isa Ruhullah, Muhammad Habibullah. Kalau Ibrahim alaihissalam adalah sahabat karibnya Allah, Khalilullah. Dan banyak Ibrahim di kalangan NU tua. Jadi kalau sembahyang saking dekatnya sama Allah itu sudah beyond syariat. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ihdinas siratal sementara makmumnya di belakang Muhammadiyah Allah. Saya melihat kedua-duanya bingung selama sholat maghrib itu, wah sing iki serem, sing iki dulinan. Jadi selama sholat maghrib itu saya tidak ingat Allah belas. Soalnya konsentrasi sama imamnya yang gendeng ini, sama Muhammadiyah yang untuk mencapai titik akurasi kehusukan itu diputer tangannya Allah. Wah, buar, aku pas di sini, wah ini Allah. Buar, ya Allah, ya Rabbi. Terus nggak apa-apa ya, kalau nggak punya kemesraan budaya gini nanti bertengkar terus ya. Terus saya akhirnya bagaimanapun secara syar'i saya nggak sah sholat saya, wong saya nggak ingat Allah. Saya memperhatikan imamnya sama Muhammadiyah di samping saya ini. Akhirnya saya niat, ya Allah saya mohon maaf, saya akan menyelesaikan sopan santun saya sampai tahiyat akhir. Setelah itu nanti saya akan cari musola lain, saya akan sholat maghrib lagi. Itu saya niat gitu. Terus akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah niat segera akan berdiri cari musola lain untuk sholat maghrib. Dadak imamnya noleh. Gusti Allah gak rewel kok, dapurmu rewel. Lari saya. Ngerti kalau saya mau sholat lagi. Hati-hati kamu sama orang NU kamu. Oke, bismillah. Sekarang sebelum saya memohon panjenengan untuk maju ke depan, supaya ada Arabnya juga, ya meskipun saya tidak sedang fit suara saya karena tiap malam hampir sampai pagi terus menerus di acara-acara Makyan di Jombang, Sidoarjo, Surabaya, dan kemarin di Jogja. Tapi kita bawakan, saya sama istri saya akan duetnya tapi gantian, tidak langsung duet. Novia ini beruntung dapat saya karena dia dulu kejar-kejar saya habis. Kan fakta harus dibalik kalau di depan publik demi pencitraan ya tak? Nah, gitu. Oke, bismillah, yuk kita bawakan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan dengan satu lagu cinta dari Mbak Novia.
Jadi seluruh acara kita nanti akan berakhir menurut syariah PKS jam 22.30. Tapi kalau ada rukhsah ya bisa lewat 10 menit, setengah jam, itu tergantung. Kalau boleh dijamak dengan permesraan yang besok kita majukan hari ini. Tapi saya ngikut sami'na wa ata'na karena saya tamunya PKS, al-dhaifu kal mayyit. Tamu itu seperti mayat, diseret mau, tidak diseret mau, dikubur monggo, tidak ya monggo. Tapi pokoknya saya mengabdi kepada Anda karena ya Allah, tidak ada kebaikan yang ditawarkan kepadaku yang boleh aku tolak. Semua orang yang berubah, semua orang yang memperbaiki dirinya itu adalah karena Engkau, dan aku akan bersyukur atas segala perubahan yang terjadi di muka bumi dan Republik Indonesia ini. Nah, sekali lagi saya mohon, ini saya sekarang mewakili orang Jogja karena saya orang Jogja dan saya tidak ngerti pertimbangannya kenapa Mukernas ini di Jogja. Itu pasti tidak ada hubungannya sama rame-rame mengenai bisnis pasir besi internasional yang membuat keistimewaan DIY diurik-urik gitu. Kita nggak akan ngomong, tapi pokoknya I welcome you all PKS friends di Yogyakarta. Nah, saya senang karena baligo-baligonya itu pakai pakaian Jawa. Itu satu pernyataan yang sangat jelas kepada tidak hanya Indonesia, kepada seluruh dunia bahwa PKS bukan seperti yang kamu sangka. Kan gitu. Sayang malam hari ini Pak Hidayat Nurul Wahid sebagai orang Prambanan tidak pakai belangkon. Tapi serapopo, tapi saya senang, bener senang melihat, nggak tahu tuh nyewa di mana itu dia, foto itu nyewa dia. Tapi pokoknya saya senang, dan tolong dipelajari, sekali-sekali pakailah belangkon Solo, tapi juga kapan-kapan pakailah belangkon Jogja, kapan pakailah juga belangkon Solo, karena ada beda yang sangat substansial. Kalau Solo tidak ada, Solo langsung seperti ini, kalau Jogja ada gininya. Jadi Jogja memiliki strategi behind. Jadi kalau orang Jogja ngomong ya, masih ada bendol di belakang kepalanya, kan gitu kira-kira. Nah, ini juga mohon disadari. Nah, untuk itu teman Kiai Kanjeng akan mengucapkan selamat datang sebagai orang Jogja. Dan Anda orang Jogja itu ditakdirkan Allah lahir di Jogja dengan kebudayaan Jogja, dengan bahasa Jogja, dengan tipe-tipe estetika Jogja, dengan kurang ajar model Jogja, dengan slang-slang model Jogja. Dan kalau PKS masuk ke sini, ada baiknya mendengarkan yang asli Jogja seperti itu. Kan gitu kan? Kan asiknya hidup ini karena slang Jogja lain sama slang Madura, lain sama Betawi, lain sama Jawa Timur. Dan Jogja ini puncaknya nanti namanya kesenian Mataram. Jadi dagelan Mataram lain sama Sri Mulat yang merupakan puncak dari kesenian ludruk yang lahir di Jombang. Oke. Ini ada medley dari nomor-nomor supaya Anda gini loh orang Jogja di kampung itu. Nah, setelah itu nanti saya mohon beliau-beliau untuk maju ke depan. Selamat datang dulu kepada teman-teman. Saya sendiri tidak bisa mengucapkannya karena saya orang alim, jadi saya agak kurang ajar saya tidak mau karena saya seniornya Hidayat Nurul Wahid di Gon. Saya jangan disuruh mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sempurna. Itu kan anak Jogja yang abang-abangan. Tapi Anda harus mau mendengarkan mereka semua. Kata Rasulullah, kalau ada anak kucing jatuh ke dalam parit, kamu jangan terus pidato, ya anak kucing, naiklah engkau kemari, udkhulu fi. Jangan gitu, kamu harus turun ke parit itu. Kamu harus mau kotor kakimu demi menolong anak kucing itu naik. Terus kamu mandiin dia dan kamu kasih makan dia, kan begitu. Nah, PKS selama ini agak priayi, kurang mau terjun ke parit-parit. Nah, saya kan hidupnya di parit, kan gitu. Tapi mulai hari ini saya lihat mereka siap menolong siapapun, berkotor-kotor kayak apapun demi kemaslahatan dan kemesraan semua umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Inilah nomor-nomor asli dari kampung-kampung Jogja supaya nanti beliau punya bahan bahwa ini di Jogja. Yuk, bismillah teman-teman, yuk.
Thank you.
Senang saya mendengarkan musik blues, rap, jazz. Itu tetap tidak ada adrenalin yang tumbuh seperti kalau dengerin asli-asli kayak gini. Ustadz, saya mau nambahin satu lagi yang nggak pakai musik lah. Tetap masyarakat kita tuh punya kekayaan yang luar biasa dan kita akan bangkit kalau kita benar-benar mau menghormati Taulut, tabutnya itu. Kalau istilahnya Daud sama Taulut itu, Taulut dipilih oleh Allah itu karena dia yang menjaga tabut, menjaga kebudayaan dan kesadaran masyarakat tradisi. Mas Nevi aku njaluk si Jimne yang nggak pakai musik. Siji loro telu. Iya padha dolan ning Demak ijo ayo jo tangku ayo aku sejalan ayo rantai kapal ayo paluare PKI ayo iwak babi ayo bintang sabe masumi ayo minajinggo ayo godhok telo ayo londo mendem ayo demosile budiken mari ya. Tunggal kali go. Esok tukulan nyangking botol konco lawas dijadolan menyang kali pelem iku kecupeng kuwi jero tumo iku manggone ana ing rambut jempol sikil kalatil kena patil idu kuwi dolanan ora apik tempolong yen digeret beseke kulit si olet ingat iku dijupuk aja dicawuk gawong war bal-balan jaringe arep pripil pendung wesi nggepuk sindo korupsi. Bihaqillah wa bisyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihabibina wa bimahabbatina jami'an ad'uka ya Syekh Hidayat Nur Wahid takut kamilal amam give your muhadarah to everybody. Juga saya mohon dengan sangat Mas Lutfi Hasan Ishaq, Mas Mustafa Kamal, Ustadz Mustafa Kamal dan Mas Sukamta untuk maju ke depan bersama-sama. Saya mohon izin, saya persilakan semua tepuk tangan teman-teman sekalian. Saya mohon izin agar supaya Indonesia menjadi uswatun hasanah bagi seluruh dunia. Saya minta Mas Roni Kristiantono untuk maju juga ke depan di sini. Saya ingin mereka duduk berjajar di sini agar supaya PKS dilihat oleh dunia sebagai orang yang tidak merupakan ancaman bagi siapapun, tetapi menawarkan kemesraan, keadilan, dan kesejahteraan. Mas Roni, saya persilakan. Tafadhol, kita duduk di bawah. Ya, para vokalis minggir. Foto, silakan. Oke, enggak apa-apa. Ya, oke, foto. Oke. Ini Mas Roni, ya. Ini pendeta, kelihatannya gini nih, pendeta dari Gereja Isa Al-Masih. Saya nggak tahu kenapa pakai kata Isa Al-Masih. Silakan Roni duduk. Ya, oke. Sekarang saya jadi ingat muhadharah. Karena saya dulu diusir gara-gara jadi ketua muhadharah. Dari Gontor, muhadharah itu klub pidato yang wajib bagi seluruh Sigor. Oh, kibar juga ya, wajib. Jadi kita di Gontor, ini nostalgia sama beliau ya. Di Gontor itu kita belajar orasi, belajar ekspresi itu 3 kali seminggu. Kalau hari Kamis yang bahasa Arab,
Kalau malam Jumat bahasa Indonesia, kalau malam Senin bahasa Inggris. Jadi beliau expert di 3 bahasa itu. Saya tidak bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab karena saya ketua muhadharah, sehingga saya berhak tidak memilih diri saya sendiri. Nah itu makanya jangan jadi ketua. Saya jadi rugi. Maka kalau saya pentas sama Kiai Kanjeng di Eropa, saya akan bilang sama mereka, saya minta maaf pada saudara-saudara, saya dulu studinya di pesantren Islam sehingga saya lebih bisa berbahasa Arab daripada bahasa Inggris. So I would like to apologize to you all because my main language is Arabic, so I cannot say in any Arabic to you. Maka saya kemudian berpidato dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau saya ke Arab, saya balik. Ya welcome. Saya mohon maaf, saya dulu sekolahnya lebih banyak bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Pokoknya kita hapusilah di mana-mana. Asal hasilnya kemesraan dan yang halal, insya Allah tidak apa-apa. Sekali lagi tepuk tangan, kita dengarkan tausiah dari beliau, Ustaz Hidayat Wahid. Tafadhol. Saya sendiri pun ewet badhe matur. Sabibar aturipun ingkang tansah kita hormati, kita dongaaken mugi menawa panjang yuswa, panjang rezeki, panjang rekmo. Saestu panci boten gampil. Ya matur wonten ing Ngajokarta Hadiningrat sabibar pangandikanipun ingkang kita hormati Kiai Haji Al Ustad Kiai Kanjeng inggih menika baru mau siap-siapkan karena baru dilatih jadi Ustad, jadi belajar seperti itu. Sampun ya, saestu dados Ustad punika. Panci Mas Kiai Haji MH Ainun Najib Ustad amargi piyambakipun sanes ustadzah. Namun awit menika wahono kangge munajat mila kula kedah ugi matur sepindah nyuwun pangapunten dumateng asmanipun Mas MH Ainun Najib ugi sedaya piyaga wonten Ngajokarta. Kula wonten ing dalu menika mawi peci mboten mawi blangkon. Amargi judulipun badhe munajat. Nek judulipun munajat mbok menawi Tapi bawane nenepi ngaten nggih utawi ruwatan ngaten mangke kula badhe mawi blangkon. Mangke mbok menawi Mas MH Ainun Najib kagungan kersa ngruwat menawa kemawon. Mungkin kita berruwat. Mbok menawi yuk dalem menika kula badhe mawi blangkon menawi pun undang. Ini biasanya mboten ngundang Mas menawi. Ya inilah bagian daripada keakraban gaya Jogja ini. Karena kita semuanya di sini adalah bukan hanya Yogyakarta, karena rekan-rekan kami yang datang dari beragam daerah di seluruh Indonesia, bahkan sebagiannya saya yakin juga dari perwakilan-perwakilan dari luar negeri juga datang. Karena alhamdulillah Mas MH PKS itu tidak hanya sekedar di Indonesia saja, bahkan kalau beliau masih belum merubah kaulnya, beliau dulu punya kaul kodim. Kaul kodimnya adalah beliau sampaikan ke saya, sanadnya masih nyambung Pak Ustadz Indonesia. Beliau pernah menyampaikan bahwa ketika tahun 99 menjelang pemilu tahun 99, beliau mungkin juga dalam konteks Kiai Kanjeng diundang ke Jepang. Kemudian bertemulah dengan komunitas Indonesia di Jepang. Kemudian beliau ditanya, yang dipilih apa Mas? Kata beliau, di sananya masih mutasil. Beliau menyampaikan pada waktu itu satu-satunya partai yang berhak dipilih tahun 99 itu Pak Sarinten keleleken ondo cekap semanten biatur kula kan gitu. Ini saya harus berunding ini karena batas dari panitia Anda itu 10:30. Kalau melihat gejalanya itu tidak mungkin saya bisa memanage sampai jam 10:30, bisa lebih dikit. Sekarang harus ada kesepakatan
dan otoritas dari Presiden PKS, dari sesepuh PKS maupun dari panitia lokal, boleh nggak itu nanti dilanggar dikit-dikit? Ada masalah ya, oke. Jadi saya halal ya. Begini, saya sangat berterima kasih pada tausiah beliau. Masih ada rasa nelongso di dalam hatinya sebagai orang yang sejak awal melahirkan PKS dan nguri-uri PKS sampai sekarang karena masih ada stigmatisasi dan fitnah-fitnah. Beliau masih berduka sedikit di dalam hatinya dan aku ingin mengatakan kepada saudaraku, la takhaf wa la tahzan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak apa-apa difitnah itu, tidak apa-apa. Orang yang paling punya potensi untuk mencintai kita itu adalah orang yang membenci kita. Kalau kita difitnah, dia punya potensi sangat besar untuk bergabung sama kita, gitu loh. Jadi antum tenang aja, tidak apa-apa. Kalau saya tidak ada urusan. Saya itu sudah berhenti. Saya mau di sini karena saya menghormati dan taat kepada silaturahmi. Tapi saya tidak ada urusan apapun. Saya tidak punya karier. Nama saya bukan MH Ainun Najib tapi Muhammad Ainun Najib. MH Ainun Najib itu orang di masa yang punya kata baca. Tapi saya sekarang sudah bukan MH Ainun Najib, sudah tidak bisa Anda jumpai tulisannya di Kompas, Tempo atau manapun saja karena saya sudah berhenti dari seluruhnya itu karena aku tinggal mencintai dan menyayangi saja. Aku sendiri tidak akan berada di tempat manapun, aku tidak membutuhkan kursi apapun di muka bumi ini. Maka jangan ragukan cintaku kepadamu dan kepada siapapun saja. Jadi aku malam hari ini menemani PKS juga karena kita sama-sama diperjumpakan oleh Rasulullah SAW. Sebelum saya kasih Mas Roni dan ustadz-ustadz yang lain, pokoknya Rasulullah kan mengatakan definisi orang mukmin itu kalau ada dia di suatu tempat. Sekarang kita analogikan bahwa kalau ada PKS di sebuah negara dan dunia, maka ada jaminan dari PKS dan orang mukmin itu bahwa mereka menjamin amannya 3 hal pada seluruh umat manusia dan bangsa. Kalau ada mukmin, mudah-mudahan sama dengan kalau ada PKS di suatu tempat, maka amanlah harta semua orang. Tidak ada korupsi, tidak ada pencurian, tidak ada manipulasi, tidak ada money politik, kecuali pas butuh banget. Darurat bisyauq. Amanlah harta semua orang, amanlah martabat semua orang, tidak ada pelecehan, tidak ada penodaan dan lain sebagainya, dan amanlah nyawa semua orang. Begitu sabda Rasulullah SAW. Saya kira malam hari ini adalah proklamasi penegasan Anda semua bahwa Anda ini pengikut Rasulullah dan Anda akan mengamankan seluruh dunia. Beliau tadi memberi contoh Halmahera, banjir-banjir, bencana-bencana di tempat di mana